Sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan lihat kondisi terkini di kawasan Sabta Pesona. Demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja tadi sempat terjadi kericuhan oleh sejumlah massa yang coba memprovokasi, tapi keterangan yang kami peroleh bahwa para mahasiswa yang ikut berunjuk rasa sudah membubarkan diri, sementara pihak yang tadi membuat kericuhan ini masih dicari tahu dari mana, tapi sudah diamankan oleh pihak kepolisian kondisi saat ini. Dan tadi juga sempat pihak kepolisian memberikan air kepada para pengunjuk rasa sambil menunggu waktu pembubaran pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Nusyirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan Syahrul Aidi, anggota DPR fraksi PKS. Saya ke Pak Syahrul, tadi sempat terputus sambungan komunikasi kita. Pak Syahrul tadi mengapresiasi, tapi ada juga catatan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Apa catatan dari PKS? Ya, pertama Undang-Undang Cipta Kerja ini dipaksakan. Harusnya pemerintah fokus menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Justru kita melihat pemerintah fokusnya menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau saat sekarang ini masyarakat turun ke jalan, akhirnya tidak ada social distancing, ini akibat dari pemerintah juga sebetulnya sebagai penyebab kenapa harus disahkan, dibahas dan disahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini di masa-masa pandemi. Apalagi prosesnya yang sangat singkat. Oke. Ya. Baik, saya ke Pak Nusyirwan tadi. Dari PKS, kenapa Undang-Undang Cipta Kerja dipaksakan? Kalau kita kembali lagi ke data Litbang Kompas, Pak Nusyirwan, polemik pembentukan undang-undang ini jadi poin yang dinilai paling mendesak diselesaikan pemerintah dengan 20,6%. Tanggapan dari PDIP? Jangan lupa bahwa sejak pelantikan Pak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf selaku Presiden dan Wakil Presiden, pada waktu pelantikan beliau sudah menyampaikan di depan forum, di depan sidang majelis, untuk akan mengajukan Undang-Undang Cipta Kerja ini, atau yang banyak disebut dengan Omnibus Law. Jadi ini sebetulnya sejak awal sudah diungkap. Kalau dikatakan ini dipaksakan, itu kan sesuatu hal yang muncul tiba-tiba. Tidak, Pak. Ini sejak Bapak hadir di sidang majelis pelantikan itu sudah disampaikan. Nah, jadi kalau adanya pandemi COVID, fokus penanganan COVID tetap dijalankan. Tapi bukan berarti semua kegiatan itu berhenti, tidak ada yang lain selain menangani COVID, kan tidak demikian. Semua proses baik yang ada di lembaga, institusi, semua sektor dengan tidak menghilangkan atau katakanlah melupakan aspek protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan untuk menghadapi pandemi COVID. Semua hal itu tetap bisa dijalankan, kan begitu. Jadi tidak tepat juga kalau dikatakan bahwa seharusnya sekarang ini tidak usah menangani yang lain, konsentrasi saja kepada pandemi COVID. Nah itu nanti kalau demikian nanti semua tidak ada yang kita kerjakan, dan kemudian juga kami juga tidak bisa menerima kalau dikatakan bahwa ini seharusnya tidak usah dimunculkan atau katakanlah masalah yang ada saat ini, demo dan sebagainya, karena sumbernya muncul karena ada Undang-Undang Cipta Kerja. Seharusnya tidak demikian, misalnya begitu. Oke, tidak demikian. Sepertinya tidak tepat pemahaman seperti itu. Oke, dianggap tidak tepat pemahamannya, Pak Syahrul? Ya, karena ini sudah sejak awal itu sudah disampaikan, Pak Syahrul. Betul, Pak. Ketika kita hadir pelantikan Pak Jokowi, saya sendiri mendengar bahwasanya keinginan Pak Jokowi akan mengajukan Omnibus Law terhadap 70 undang-undang yang disatukan dalam bentuk Undang-Undang Cipta Kerja. Hanya saja kan beberapa bulan setelah beliau dilantik ini
kita dihadapkan dengan kondisi pandemik COVID-19. Saya tidak mengatakan bahwasanya ini ujuk-ujuk datang. Sudah memang direncanakan dan disampaikan dalam rapat paripurna kita waktu itu. Hanya kalau kita melihat dibandingkan dengan pembahasan undang-undang yang lainnya, ini undang-undang cipta kerja dengan muatan yang cukup kompleks. Ada 11 segmen. Ada 70 undang-undang yang disatukan dalam satu undang-undang, dibahas dalam kurang dari 100 hari, ini kan sesuatu yang, itu yang saya katakan, terlalu terburu-buru. Sementara melibatkan publik dalam pembahasan undang-undang yang sangat krusial ini sangat minim. Sangat minim kita katakan. Itulah yang menyebabkan timbulnya reaksi dari masyarakat, merasa tidak dilibatkan, kemudian ada hal-hal yang menjadi catatan, yang substansi yang merasa masyarakat dirugikan. Sampai-sampai saja kemarin ketika pengesahan undang-undang saja, kita jangankan rakyat, DPR saja tidak memiliki draft final untuk undang-undang cipta kerja. Maka itu saya katakan, itu terlalu dipaksakan. Apa motifnya? Harusnya ketika kita katakan bahwasanya fokus penanganan kita adalah COVID-19, karena kita lihat saat sekarang ini, angka di Indonesia ini belum menurun. Selalu naik tinggi. Kita di Asia ini masih nomor 1. Di dunia masih nomor 3 penanganannya. Contoh kita berharap kemarin ketika gugus tugas COVID-19 ini diketuai oleh Bapak Doni Monardo. Oke, jadi itu kritiknya dari PKS ya Pak Syahrul ya. Jadi di tengah pandemi tapi dianggap Undang-Undang Cipta Kerja minim partisipasi publik dan terburu-buru dalam pembahasannya. Dari PDIP catatannya seperti apa? Tentu bahwa dalam kondisi tidak ada pandemi, membuat sebuah undang-undang, kebetulan Pak Syahrul, saya pun 3 periode berturut-turut ada di tempatnya Bapak ya. Itu tidak ada satu undang-undang pun yang 100% sempurna semua menerima itu. Mungkin hanya kalau kita ibadah saja itu pembenaran tersebut. Tapi kalau selama yang membuat kita ini tidak mungkin ada semua pihak akan menerima 100% demikian itu. Maka bukan berarti saya mengatakan bahwa itu diabaikan demikian saja. Tapi tentu bahwa proses legislasi itu pun sudah melalui norma-norma, masukan, pendapat dan sebagainya. Tapi tentu bahwa bisa saja ada anggapan sepertinya seharusnya bisa mengikuti apa yang demikian banyak masukan tersebut. Tapi kalau mengikuti semua itu untuk sampai kepada hal diterima, apalagi yang berkaitan dengan cipta kerja yang demikian beberapa polarisasi pendapat demikian, itu ya mungkin perlu kita apresiasi apa yang sudah dihasilkan oleh lembaga Bapak yang saat ini mengeluarkan tersebut. Baik, terima kasih Pak Nusirwan dan Pak Syahrul. Ini tahun pertama, kita akan lihat bagaimana kinerjanya di tahun-tahun berikutnya karena ini amanah dari rakyat. Kepemimpinan Pak Jokowi Ma'ruf, tentu rakyat juga berhak untuk mengkritik apa saja yang patut diperbaiki di pemerintahan ini selama 5 tahun ke depan. Terima kasih atas waktunya Pak Nusirwan, terima kasih juga Pak Syahrul atas waktunya di Kompas Petang kali ini.